Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan, hidup kita akan dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, mari bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi pagi ini kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami naikkan segala puji syukur atas segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Dan sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan atas begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan, dan juga pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan atas kami semua. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Saya bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jemaat dikasih Tuhan, firman Tuhan nyatakan bahwa Dia Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kuncinya di sini, hidup berkenan kepada Tuhan terlebih dahulu. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, maka langkah-langkah hidup kita Tuhan yang menetapkan. Artinya sesungguhnya Tuhan sudah menunjukkan arah kemana kita harus melangkah. Ya, apa yang harus kita kerjakan? Kapan kita memulai langkah itu? Semua sesungguhnya Tuhan sudah menyatakan, tetapi memang tidak dipungkiri. Seringkali kita tidak mengerti. Seringkali kita tidak mendengarkan apa kata Tuhan. Misalnya kita harus kemana, terus bagaimana caranya. Semuanya untuk orang-orang yang hidup berkenan kepadanya, Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang itu. Ya, kalau kita tidak bisa mengerti itu bukan karena Tuhan tidak menyatakan. Tuhan sudah menetapkan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana kita supaya kita bisa menangkap itu? Dibutuhkan satu relation atau hubungan pribadi dengan Tuhan, sehingga setiap langkah hidup yang dia jalani itu sesuai dengan ketetapan Tuhan. Ya, tidak menyimpang dari ketetapan dan jalan Tuhan. Kalau kita ada berjalan mengikuti ketetapan Tuhan, sehingga langkah-langkah kita ini adalah langkah-langkah yang berkenan di hadapan Tuhan, maka Dia yang menyertai kita akan membawa kita menemukan destiny hidup kita, sampai kepada tujuan hidup yang ditetapkan Tuhan bagi hidup kita. Namun tidak dipungkiri, tantangan, permasalahan, pergumulan, bahkan kesulitan pun tetap ada. Tidak berarti kalau kita sudah berusaha hidup menurut ketetapan Tuhan itu mulus-mulus saja. Tidak. Ya, kenapa demikian? Ya, Tuhan ingin supaya kita selalu mengandalkan Dia. Ya, dalam kelemahan, keterbatasan manusia seringkali tidak mendengarkan Tuhan. Ya, sehingga akhirnya salah melangkah dan sebagainya, banyaklah pergumulannya. Nah, kalau orang itu sudah berusaha hidup berkenan di hadapan Tuhan dan
berjalan mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Langkah-langkah hidupnya adalah langkah-langkah yang mengikuti ketetapan Tuhan. Tetapi dia jatuh, ya. Apabila dia jatuh, orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan tetap jatuh juga. Perhatikan, tidak sampai tergeletak. Ya, jadi miliki keyakinan bahwa setiap langkah hidup kita yang kita jalani itu adalah langkah mengikuti ketetapan Tuhan. Tapi kalau sekalipun jatuh, ya, tidak akan sampai tergeletak, tidak akan sampai tidak berdaya, tidak akan sampai jatuh tak bangkit lagi. Sebab Tuhan yang menopang tangan orang itu. Ya, Tuhan menopang tangan kita sekalipun kita harus jatuh. Ya, berusaha mengikuti rencana Tuhan, mengikuti jalan Tuhan, kok masih juga ada kesusahan, kok bisa juga jatuh. Perhatikan, tangan Tuhan yang akan menolong kita. Ya, Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak. Dia akan membangkitkan kita kembali. Dia akan memberi kekuatan kepada kita. Dia memampukan kita untuk bangkit. Nah, karena itu jemaat dikasih Tuhan, jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah ketika engkau berusaha melakukan apa yang benar, apa yang Tuhan tunjukkan, tetapi di tengah jalan ada masalah, ada tantangan, ada kesulitan. Jangan menyerah. Kadang itu diizinkan Tuhan untuk membentuk iman kita. Sejauh mana kita tetap mempercayai Tuhan. Tetapi di sisi yang lain, di sisi Tuhan, Dia Tuhan menopang tangan kita. Dia Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tidak akan membiarkan kita. Tetapi Dia yang akan menopang, akan membangkitkan kita kembali. Sehingga kita bisa kembali berjalan. Sehingga kita bisa kembali melangkah. Jemaat dikasih Tuhan, mari yang pertama, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Selanjutnya, berusahalah mengikuti atau melangkah mengikuti ketetapan-ketetapan Tuhan. Kalau ada masalah, kalau sampai terjatuh sekalipun, perhatikan, engkau tidak akan tergeletak tak berdaya. Tetapi ada Tuhan, ya, Dia akan menopang tanganmu, Dia akan membangkitkan engkau, memberi kekuatan kepadamu, memberi semangat baru kepadamu, sehingga engkau bisa melangkah lagi, sehingga engkau bisa berjalan lagi, sampai ketemu destiny hidupmu, sampai ketemu apa yang Tuhan janjikan, dan kita mengalami sendiri akan janji-janji Tuhan, akan kuasa Tuhan, mengalami sendiri berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan akan banyak mengalami perkara-perkara yang ajaib dan dahsyat. Sebab Tuhan yang beserta kita, Tuhan juga yang menolong hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh-sungguh percaya Tuhan, ketika kami hidup dalam perkenanan-Mu Tuhan, Engkau sudah menetapkan langkah-langkah hidup kami kemana, seperti apa kami harus melangkah. Sekalipun kami jatuh, kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan menopang, Engkau yang memegang tangan kami, sehingga kami tidak akan sampai tergeletak tak berdaya. Tetapi kami akan bangkit kembali, kami akan melangkah kembali, kami akan kuat kembali, dan kembali berjalan dalam ketetapan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dalam pertolongan-Mu, di dalam kuasa-Mu, sehingga kami menemukan destiny hidup kami, sehingga kami sampai kepada tujuan yang Tuhan tetapkan, dan mengalami janji-janji Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Juga menyerahkan hari ini hidup kami, mohon tuntunan penyertaan-Mu, jauhkan dari kami celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.